Kanjang Abi pripun kabare sae. Halo, ketemu lagi sama Bunda Aning. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Nah, hari ini kita akan belajar alat komunikasi tradisional, yaitu coba dengarkan. Abi tahu tidak itu suara apa? Ya, itu suara benar ya. Ini adalah suara lonceng. Betul. Nah, di mana Abi pernah melihat lonceng? Atau pernahkah Abi melihatnya? Nah, lonceng juga termasuk alat komunikasi tradisional loh. Zaman dulu, lonceng biasanya digunakan di tempat ibadah, misalnya di gereja. Sampai sekarang juga masih ada sih. Gunanya sama seperti kentongan kemarin, untuk memberitahu atau memberikan informasi bahwa jam ibadah akan segera dimulai. Nah, ketika anak-anak di masjid atau pernah melewati masjid, biasanya juga menemukan beduk. Nah, fungsi lonceng hampir sama seperti beduk. Lonceng di gereja hampir sama fungsinya seperti beduk yang ada di masjid. Fungsinya untuk memberitahu atau memberikan informasi jika jam ibadah sudah hampir mulai. Nah, maka dari itu lonceng dan beduk adalah alat komunikasi tradisional. Tidak menggunakan listrik ya, hanya perlu dipukul jika beduk atau ditarik karena biasanya loncengnya besar kalau itu lonceng di gereja. Ini bunyinya. Nah, sekarang ini banyak loh lonceng-lonceng, tidak hanya berbentuk bulat. Nah nih, Bunda punya beberapa bentuknya macam-macam. Ada yang kepala ayam, ada yang Powerpuff Girl, Blossom, ada kura-kura, ada juga bentuk kodok, bentuk kepala tiger juga ada. Nah, anak-anak bisa jika misalnya menemukannya, bisa minta tolong mama papa untuk membelikannya untuk hiasan atau mungkin gantungan kunci bisa. Nah, seperti itu fungsi lonceng pada zaman dahulu. Nah, yuk kita mulai belajar kita yuk. Jangan lupa, Abi semua tentunya sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Selamat belajar. Nah, yuk Abi kita mulai mengerjakan tugas kita hari ini. Nah, tugas Abi yang pertama, kita akan memasangkan antara tulisan bunyi dan gambarnya. Sebelumnya Bunda Aning minta maaf ya. Ini karena kemarin printernya Bunda kurang begitu baik, lagi bermasalah, jadi warnanya kuning semua, tapi masih bisa terlihat kok. Coba Bunda tunjukkan dulu gambarnya. Di atas atau yang pertama ada gambar lonceng. Bagaimana bunyi lonceng? Ya, teng 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 teng. Lalu bagaimana bunyi telepon? Gambar nomor 2 telepon. Ya, kring kring. Lalu selanjutnya, pernahkah anak-anak melihat benda ini? Ya, peluit. Bagaimana bunyi peluit? Ya, prit, prit. Lalu yang kemarin kita belajar, apa ini? Ya, kentongan. Bagaimana bunyi kentongan? Tok 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 atau tong 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 tong. Nah, tugas anak-anak yang pertama adalah kita akan memasangkan. Bunda bacakan di sisi seberangnya ya. Di sisi seberangnya ada tulisan. Di sini bacanya prit prit. Lalu tok tok tok. Lalu teng teng. Lalu kring kring. Nah, yuk kita pasangkan. Coba bunyi lonceng tadi. Ya. Teng 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 teng. Lalu bunyi telepon. Kring kring. Lalu bunyi peluit.
Prit 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 prit. Ya. Yang terakhir bunyi kentongan, tok 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 tok. Nah, selesai deh. Hebat Abi semua. Lalu tugas Abi selanjutnya, kita akan mewarnai gambar lonceng tapi dengan teknik kolase. Lalu nanti kita akan menuliskan kalimat sederhana. Kita buat kolase dulu ya. Masih ingat kan Abi, jika ada kertas sisa kita simpan. Tujuannya ini untuk mewarnai dengan teknik kolase. Yuk kita siapkan dulu kertasnya Abi, lalu kita warnai lonceng kita menggunakan teknik kolase. Nah, yuk kita mulai mewarnai gambar dengan teknik kolase. Boleh dioleskan lemnya agak banyak dan rata supaya mudah kita menempelkan kertasnya. Nah, jika Abi menempelnya dengan rapi, nanti tidak ada putih-putih atau tidak ada celah. Nanti terlihat dari jauh atau tampak jauh, dari jauh kita seperti mewarnai menggunakan krayon atau pensil warna. Karena rapi sekali, tidak ada putih-putihnya. Nah, karena Abi sudah semakin besar, pastinya semakin hebat ya. Kita coba yuk kolase kita. Pasti lebih keren jika nanti tidak terlihat putih-putihnya atau kertas putihnya. Yuk, kita kolase dulu ya gambar loncengnya ya Abi. Nah, lonceng Bunda sudah Bunda warnai dengan teknik kolase. Nah, sebelum menulis kalimat sambil menunggu lonceng kita agak kering, ingat kertas-kertas sisanya bisa Abi beri tempat. Kalau tidak ada tempat bisa pakai plastik seperti Bunda, lalu kita simpan, nanti bisa kita gunakan lain waktu. Nah, sambil menunggu kering Bunda mau ajak Abi semua bernyanyi tentang lonceng. Mungkin waktu di playgroup Abi pernah menyanyikannya atau mungkin di TKA ya. Lagunya seperti ini. Neng 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 neng, dengarlah lonceng itu. Neng 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 neng, itulah tanda waktu. Marilah kawan bentuk barisan di muka pintu. Masuk ruangan perlahan-lahan dengan Bu Guru, dengan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi lonceng tidak hanya digunakan misalnya di tempat ibadah seperti gereja untuk memanggil orang-orang atau memberitahu bahwa waktu ibadah telah tiba. Tapi bisa juga digunakan ketika di sekolah misalnya. Anak-anak masih ingat tidak ketika dulu TKA ada suara kring. Nah, itu tandanya bel atau lonceng berbunyi. Kita bisa waktunya istirahat atau waktunya kembali masuk ke kelas. Nah, sekarang kita mau menuliskan kalimat sederhana saja ya. Kita mau menuliskan kalimat tentang lonceng. Abi boleh menuliskan bebas kalimatnya, mau beride apa saja boleh atau mau menuliskan apa saja boleh. Kita cari tempat kosong ya. Bunda mau menuliskannya di sini. Bunda mau menuliskan lonceng berbunyi nyaring. Abi boleh ya menulis lainnya ya. Bunda mau tulis di sini. Lonceng, L-O-N. Lon. C-E-Eng. Eng itu N dan G. Lonceng. Berbunyi, kita kasih jarak. B-E-R. Berbunyi. B-U-N. Bun. Y-I. Berbunyi.
Karena nggak cukup, Bunda di bawahnya ya, nyaring. N, Y, A, nya. R, I, N. N itu N dan G. Nah, selesai deh tugas kita hari ini. Selamat belajar, Abi. Sampai di sini dulu ya, Abi, belajar kita hari ini. Jangan lupa, silakan Abi mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Apalagi kita tadi habis mengerjakan kolase lonceng. Pastinya tangannya terkena lem, harus dibersihkan dengan baik. Lalu jangan lupa jika ada sisa kertas, kita simpan, siapa tahu kita gunakan di lain waktu. Oke, jangan lupa berterima kasih kepada Mama, Papa, Yanda, Bunda, Eyang, atau Mbak yang menemanimu hari ini. Sampai di sini dulu, tetap sehat dan semangat. Dadah!